The rise of Kiehl's and why they're successful. The secrets that leads to the success of Kiehl's. Kiehl's adalah salah satu skincare brand tertua di Amerika. Mereka sudah ada sejak 1851 dan termasuk salah satu dari beberapa skincare brand yang juga digunakan oleh banyak pria. Tepatnya hampir 39% dari customernya adalah pria. Saya juga termasuk orang yang suka banget sama brand Energizing Fast Wash and Scrubs ini. Kalau kamu belum pernah coba produknya, datang aja ke store Kiehl's dan minta free sample. Mereka adalah salah satu penemu metode free sample. Dan berhasil. Kira-kira begitulah cara mereka menarik saya. Sebelumnya, saya cuma pakai sabun batangan. Lalu, saya upgrade ke Kiehl's waktu saya dapat pekerjaan pertama saya setelah selesai sekolah. So who says free samples don't work? Di video ini, saya akan bahas tentang cerita mereka yang luar biasa dan ngasih kamu company insight dari skincare brand ini. Gimana mereka memulai dari sebuah farmasi kecil di East Village, New York, dan sekarang bertumbuh menjadi brand yang punya lebih dari 450 store di seluruh dunia. Dan punya pemakai setia selama perjalanannya. Tapi, sebelum kita mulai, kalau kamu suka video-video seperti ini, tolong like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu bisa tahu kalau ada video terbaru yang dirilis setiap minggunya. Terima kasih. Yuk kita lanjutkan video review Kiehl's-nya. History of Kiehl's. Tahun 1851, Kiehl's memulai perjalanannya sebagai apothecary, sebuah farmasi yang menyediakan obat-obatan di sebuah toko kecil di New York. Awal mula apothecary dengan nama Kiehl's ini dimulai saat John Kiehl, seorang anak magang ambisius, membeli apothecary ini. Tapi produk pertama Kiehl's Farmasi baru ada di tahun 1921 saat Irving Morse, pegawai magang John, mengambil alih apotek ini. Gaya inovatif Irving membawanya pada mix herbs dan eksperimen dengan bermacam-macam bahan alami. Irving membuat original musk oil yang sampai saat ini masih menjadi salah satu signature scent dari Kiehl's. Gak cuma berinovasi dalam produk dan kualitas, di tahun 1922 Irving Morse juga menciptakan sebuah marketing campaign yang luar biasa. Try before you buy. Konsep baru yang ekstrim tapi terbukti berperan besar dalam membangun brand Kiehl's. Saya akan bahas lebih detail tentang marketing strategi ini nanti. Putra Irving, Aaron Morse, mengambil alih bisnis keluarga ini di tahun 1924. Ia adalah seorang chemist yang hebat. Ia memformulasi bentuk awal penisilin dan lebih hebatnya lagi, ia membuat krim aloe vera, obat luka radiasi untuk pemerintah Amerika. Terobosan Kiehl's yang sebenarnya terjadi di tahun 1962. Tahun ini bisa disebut sebagai tahun inovasi untuk Kiehl's. Alasan utamanya adalah karena di tahun 1962, Kiehl's memperkenalkan beberapa bold produknya yang sampai saat ini masih dianggap sebagai the most loved product. Produk-produk itu adalah Calendula Herbal Extract Toner, Blue Astringent Lotion yang disukai oleh Andy Warhol, dan Kiehl's Lip Balm, dan masih banyak lagi yang lainnya. Walaupun mereka sukses menciptakan inovasi dan launching skincare produk barunya, Kiehl's dulu dikenal sebagai perusahaan kosmetik yang kecil namun terkenal. Perubahan terjadi pada Kiehl's di tahun 2000, 149 tahun setelah penemuan pertamanya. Ketika L'Oreal, sebuah raksasa skincare asal Prancis, membeli Kiehl's. Walaupun besarannya nggak dikasih tahu, tapi orang yang terlibat dekat dengan negosiasi itu bilang kalau angkanya mencapai hampir 100-150 juta dolar. Dengan dukungan finansial dari L'Oreal, Kiehl's mampu memperbesar channel distribusinya ke seluruh dunia dan melakukan R&D untuk produknya. Tahun 2005, Kiehl's memperkenalkan produk skincare barunya yang berhubungan dengan dermatologist solution, dan ini sukses besar. Supaya kamu bisa lihat betapa suksesnya akuisisi ini, L'Oreal telah mempublish secara publik bahwa mereka memecahkan rekor 1 miliar penjualan, dan pencapaian ini lebih besar 25 kali dari penjualan mereka di tahun 2000. Penjualan Kiehl's yang meroket menjadi pelajaran dari segi konsistensi dan inovasi. Yuk kita gali lebih dalam supaya tahu faktor apa saja yang membuat brand Kiehl's meraih kesuksesan besar. Kiehl's Secret to Success. Kesuksesan dalam bisnis apapun menegaskan kalau pasti ada sesuatu hal yang luar biasa di situ. Apalagi jika ingin mencapai kesuksesan di dunia industri skincare yang hyper kompetitif. Menurut saya ada 4 faktor yang membuat Kiehl's sukses. 1. Innovative leadership. 2. Product quality. 3. Marketing strategy. Dan 4. Branding. Success factor number 1. Innovative leadership at Kiehl's. Sejak awal, Kiehl's selalu terfokus dan memimpin dengan inovasinya.
John Keel keluar dari model bisnis farmasi drugstore pada umumnya. Mereka berfokus pada essential oils, homeopathic, dan herbal remedies untuk membuat komunitasnya senang, sehat, dan selalu merasa baik. Kemampuannya untuk mengambil resiko dan berinovasi dengan mengikuti customer demand, meningkatkan sales dengan farmasinya yang inovatif. Kita percepat ke tahun 1921, ketika Irving Morse mengambil alih Kiehl's. Seperti pendahulunya, ia melanjutkan pekerjaan hebat yang telah dilakukan sebelumnya. Ia memulai dengan dua strategi, Try Before You Buy It pada tahun 1922 dan Know Your Recipe pada tahun 1924. Strategi sebelumnya yang sudah bergaung di konsumen Kiehl's selama lebih dari 100 tahun telah membuktikan kalau strategi ini efektif dan memainkan peran penting dalam kesuksesan perusahaan ini. Saat ini Kiehl's memberikan 12 juta pack sampel setiap tahunnya. Ini adalah langkah besar untuk meraih customer baru dan membantu existing customer untuk mencoba produk baru yang mungkin aja nggak pernah mereka coba. Strategi yang lebih baru, Know Your Recipe, nggak cuma membangun kepercayaan diri konsumen, tapi juga menyalakan hubungan kepercayaan antara perusahaan dan konsumennya. Penting untuk digarisbawahi bahwa pada saat itu, pemerintah Amerika mewajibkan produk skincare untuk mendata ingredients-nya. Jadi nggak salah kalau Irving memulai sesuatu yang penting namun kompleks dalam proses branding. Merilis resep bahan-bahan produk mereka sangat debatable pada saat itu. Apalagi nggak ada yang tahu bagaimana konsumen akan bereaksi akan hal itu. Bagaimanapun, akhirnya hal ini menjadi core value proposition Kiehl's dari segi transparansi dan penggunaan bahan-bahan alami dibanding dengan brand lain. Success factor number 2, product quality at Kiehl's. Gak diragukan lagi, salah satu kunci kesuksesan Kiehl's adalah kualitas produk yang luar biasa. Misi Kiehl's sejak John Keel sampai Aaron Morse, kemudian putrinya Jamie, hingga terakhir pada L'Oreal selalu sama, yaitu adalah memastikan kualitas untuk memberikan servis dan melayani komunitas. Kemampuan untuk tidak pernah melupakan akar mereka ini menjadi faktor penting dalam kesuksesan Kiehl's. Beberapa fakta harus digarisbawahi untuk memahami bagaimana kualitas memegang peranan penting dalam perjalanan mereka, seperti yang dikatakan TheDermView.com. Produk-produk Kiehl's diformulasi dengan banyak ekstrak tumbuhan, dan perusahaan bilang kalau 95% dari formula mereka mengandung satu bahan natural atau satu bahan mentah natural. Ingredientsnya termasuk jasmonic acid yang dihasilkan tumbuhan dan katanya dapat mengurangi kerutan, ekstrak beech tree yang dapat menjaga kulit agar tetap kencang, antioksidan, vitamin C, vitamin E, dan turmeric. Juga coconut oil dan cocoa butter. Banyak produk Kiehl's yang mengandung skincare ingredients yang umum digunakan, seperti hyaluronic acid yang mampu menahan 1000 kali dari beratnya di dalam air, dan kafein, sebuah stimulan yang membantu mengurangi pembengkakan di sekitar mata. Untuk menegaskan pentingnya kualitas, ketika L'Oreal menawarkan untuk mengambil alih perusahaan yang kecil namun populer ini, Jamie, putri Aaron, sempat ragu karena ia takut kalau L'Oreal akan membocorkan kualitas produk Kiehl's dan akan mencederai brand ini. Namun, pada akhirnya pertumbuhan Kiehl's yang potensial, terutama di kalangan fashion enthusiast, membuatnya terpaksa mengambil resiko. Jika dilihat ke belakang, ia pasti puas dengan ekspansi terbarunya, di mana Kiehl's beroperasi di lebih dari 160 negara saat ini, dan produknya dicintai oleh berbagai segmen dan tipe orang yang berbeda, terutama di Asia yang telah menunjukkan pertumbuhan di segmen beauty and personal care. Success factor number 3. Marketing strategy at Kiehl's. Business professionals akan setuju kalau mengedukasi customer gak cuma memberikan customer loyalty, tapi juga menguatkan relationship. Dan ini adalah marketing strategi paling penting bagi kesuksesan Kiehl's. Kita sudah berdiskusi tentang beberapa bukti dalam sejarah Kiehl's, bahwa mereka sudah mulai mengedukasi kliennya kurang lebih sejak 1 abad yang lalu di tahun 1924, dengan strategi mereka Know Your Recipe. Baru-baru ini, Kiehl's juga meluncurkan personalized consultation untuk lebih memperkuat hubungan dengan customer-nya. Terlebih lagi, kalau kita menganalisa website Kiehl's, kita akan lihat kalau mereka memisahkan satu segmen untuk expert advice, di mana perusahaan memandu customer-nya untuk memilih produk yang sesuai dengan tipe kulit tertentu. Walaupun ini terlihat seperti inisiatif kecil, hal ini membantu memperkuat brand name mereka, yang membawa kita ke faktor terpenting keempat, strong branding. Success factor number 4, branding. Jika kita bilang branding adalah area terpenting bagi Kiehl's, ini bukanlah hal yang berlebihan.
Beberapa publikasi dan blog telah menulis tentang branding Kiehl's, dan siswa sekolah bisnis telah menjadikan Kiehl's sebagai studi kasus. Eric Brody, presiden dari sebuah agensi spesialis health and wellness, Trajectory, membuat sebuah posting yang mengesankan tentang strong brand lesson dari Kiehl's. Ia menggarisbawahi beberapa poin penting tentang bagaimana L'Oreal yang terpaku dengan akar Kiehl's, di mana mereka nggak pernah mengiklankan produk Kiehl's, karena Kiehl's menggunakan word of mouth. New York Times juga mengakui keunikan style branding Kiehl's. Di zaman yang serba hype, perusahaan ini nggak beriklan dan menampilkan produknya dengan sebuah generic-looking bottles yang labelnya terlihat seperti seseorang yang membuatnya dengan home typesetting kit. Dengan tetap mengacu pada heritage-nya, mulai dari keterikatannya dengan komunitas medis sampai ke Mr. Bones yang akan selalu kamu temukan di setiap store Kiehl's. Kiehl's nggak cuma memberikan pencerahan pada perusahaan masa kini tentang pentingnya value dalam bisnis, tapi juga mengajarkan mereka untuk menjunjung kualitas terbaik dari setiap produk. Eric juga menunjukkan kalau sense of purpose Kiehl's yang lebih besar diwujudkan dengan approach terhadap produk Kiehl's, membedakan community-based retail experience dan socially driven activities, menjadikan Kiehl's adalah Kiehl's yang sebenar-benarnya. Conclusion: nggak diragukan lagi, Kiehl's adalah sebuah success story di dunia skincare saat ini. Menurut saya, walaupun beberapa pelajaran bisa dipahami dari cerita perjalanan Kiehl's, kemampuan menciptakan sebuah branding yang kuat dan mengesankan adalah hal yang paling penting yang bisa diambil dari Kiehl's. Tanpa berubah dari akarnya untuk tidak mengiklankan produknya, Kiehl's benar-benar menunjukkan pentingnya kualitas produk dan promosi word of mouth. Gimana menurutmu tentang Kiehl's? Gimana kamu bisa tahu produknya? Share komenmu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Ada banyak pekerjaan dan riset yang harus dilakukan untuk menayangkan video ini. Jadi kalau kamu nggak keberatan, tolong like videonya dan bagikan ke teman-temanmu ya. Pasti bakal ngebantu banget. Pastikan kamu lihat konten saya yang lainnya juga seperti Rise and Fall of Havi, The American Bicycle Industry, and The Rise and Fall of Honda. Terima kasih sekali lagi sudah menonton, dan stay tune untuk episode Company Insight lainnya minggu depan.